Jadi menurut penyidik tadi akan ada pendalaman di lembaga-lembaga tertentu, di instansi-instansi tertentu, di pihak-pihak yang kemudian terkait, yang kemudian akan menguatkan bahwa apa yang kita temui ini adalah sesuatu yang benar adanya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, hari ini kita teman kita Taufik Bilhaki di BAP untuk kasus dugaan ijazah palsu Rismon Hasyiolansyah S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Ya. Tadi sudah dilakukan kira-kira dari jam 11 tadi, baru selesai tadi ini jam 4 ya. Dan ada sekitar 20 pertanyaan dan semuanya itu masuk mensreanya dan nanti tinggal penjelasan akan diberikan oleh Bill. Dan saya juga sendiri tadi juga di BAP untuk penambahan sebagai saksi di kasus ijazah asli dituduh palsu oleh pasukan teroris itu sendiri. Jadi teman-teman, bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini adalah membuktikan bahwasanya seluruh relawan Jokowi ya dan dari YouTuber Nusantara ini bersatu padu, kuat dan solid untuk membela kebenaran melawan kezaliman. Jadi intinya adalah kita tetap memberi dukungan penuh kepada Polda Metro Jaya dan meminta untuk mempercepat proses. Pertama adalah untuk pelimpahan berkas-berkas ya untuk menuju P21 yang insya Allah bisa dapat terlaksana lah minggu depan. Untuk itu kita berharap itu akan terlaksana. Dan untuk ijazah yang diduga palsu Rismon Hasyiolansyah itu akan dijelaskan nanti dari saksi pelapor itu dari Saudara Taufik Bilhaki atau Bill Offside ya dari YouTuber Nusantara. Ya, untuk itu silakan mungkin ada dulu dari Ketua Umum dari YouTuber Nusantara berikan satu kata sebelum sebelum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata selama ini yang kita lakukan perang udara tidak cukup. Kita berharap sih cukup gitu ya, dan bisa menjawab masyarakat seluruh rakyat Indonesia menjadi tercerahkan gitu ya. Tapi karena yang mereka lakukan itu adalah terus-menerus dan bertubi-tubi, sehingga rasanya kita merasa tidak saja cukup untuk melakukan perang udara, perang darat pun kita lakukan. Hari ini adalah pemanggilan kedua rangkaian dari laporan yang sebelumnya. Bang Bill dari YouTuber Nusantara melakukan inisiasi ini supaya apa? Kita hanya pengen masyarakat, rakyat seluruh Indonesia tahu betul mana yang benar, mana yang salah. Tidak by persepsi, tidak karena kemakan hoax yang terus-menerus setiap hari mereka lakukan, ya sehingga kasihan masyarakat tidak tercerahkan. Dan hari ini kita pengen banget membuktikan bahwa siapa sesungguhnya Rismon, siapa sesungguhnya mereka-mereka itu yang akan kita lakukan. Nah, rangkaian ini nanti akan memulai, mohon maaf, kita semuanya akan terbelalak dengan fakta sesungguhnya apa yang terjadi pada mereka itu. Ini penting. Dan kita harus melakukan ini untuk kepentingan negara dan bangsa, supaya masyarakat dan rakyat kita tidak disesatkan oleh ulah-ulah mereka. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Bang Agri Fanani, Ketua Umum YouTuber Nusantara. Nanti selanjutnya itu adalah dari Seknas, perwakilan dari Seknas ini, dari relawan Jokowi. Terakhir nanti penjelasan secara ringkas, ya, secara detail itu dari Bill Offside. Silakan. Ya, sebagai masyarakat kita terkejut juga karena yang mengobok-obok Bapak Jokowi adalah orang-orang yang bermasalah. Roy Panci sudah jadi residivis. Sekarang Rismon ternyata ijazah palsu. Dia yang ijazah palsu tapi nuduh orang palsu ijazahnya. Ijazah yang asli dituduh palsu, padahal dia sendiri pemilik dan pembuat ijazah palsu. Bahkan dia dengan bangganya
ya mengabarkan kepada kita tentang ijazah dia. Artinya memang dia pemalsu ijazah, justru dia pembuat sendiri ijazahnya. Kemudian juga Dr. Tifa kan ternyata belum lulus, jadi baru kuliah beberapa lama terus keluar DO mengaku sebagai dokter. Jadi orang-orang palsu semua ternyata gitu. Nah ini sangat disayangkan, banyak masyarakat yang terkena atau ikut dalam pola permainan mereka. Ini semua permainan kebiadaban mereka. Nah kalau kita tercemar, ya sudah, kita artinya jadi orang-orang dungu juga. Ya. Mereka membuat kita bodoh gitu. Semoga masyarakat lebih tercerahkan, apalagi dengan kasus terbukanya ijazah palsu Rismon ini bisa membuat kita lebih waspada. Terima kasih. Terima kasih Mulyadi dari Seknas. Perempuan. Terakhir dari Budiana. Ya oke. Ya kita datang Singkat, di sini ya. Kita datang di sini hanya untuk ya mensponsori Bang Bill ya dan Pak Andi, bahwa mereka ini melakukan hal-hal yang benar. Jadi kita tetap harus ada di sisi orang-orang yang benar. Mungkin itu aja. Saya Ya, sedikit, Pak. satu. Kami dari Prabowo Nusantara menyampaikan kepada pemegang tampuk kekuasaan pemerintah ini bahwa Universitas Gadjah Mada adalah sah dari Mendikbud. Kenapa peneliti datang ke Indonesia ini surat pengantar penelitinya pun tidak ada? Apa yang mau diteliti? Jadi kalau dia meneliti harus ada surat dari salah satu lembaga peneliti, baru pun dia sah sebagai peneliti. Kalau ini peneliti gadungan, peneliti bohong untuk merusak bangsa ini, mau dijadikan mereka bahwa di bangsa negara Republik Indonesia ini kebohongan menjadi kebenaran. Ini yang perlu kita usir dari negara ini. Bahasa ini nggak perlu kita memperpanjang-panjang. Lebih baik bapak jaksa atau hakim di sidang secepatnya supaya diputus, dimasukkan itu ke kamar 13 atau ke hotel Prodeo yang tak bayar dia. Bayarnya hanya dipenjarakan 12 tahun bila perlu dibikin 20 tahun kata kawan ini. 12 tahun aja udah mati kurasa dia itu Rismon itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sekarang yang terakhir adalah dari Bang Bill. Silakan Bang Bill. Ya, makasih Bang Andi. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Bilfaki, biasa dipanggil Bang Bill. Saya punya kanal YouTube Bang Bill Offside. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Bang Andi, buat Mas Agri, buat teman-teman dari aktivis perempuan P4 dan juga dari relawan Prabowo Gibran, relawan Jokowi, ada Seknas di sini. Intinya ini adalah rangkaian kedua setelah beberapa pekan yang lalu saya dan juga teman-teman melaporkan secara resmi kepada saudara RHS, di mana juga jauh sebelum kami melaporkan secara resmi, saya secara pribadi sejak tahun lalu sudah membuat pengumuman di media sosial saya bahwa orang yang selama ini koar-koar tentang ijazah Pak Jokowi palsu, orang yang selama ini koar-koar tentang Mas Gibran itu tak lulus SMA atau tidak menggunakan SK penyetaraan dengan baik, ternyata adalah orang yang diduga justru memiliki ijazah palsu dari Jepang dan juga tidak pernah melakukan SK penyetaraan yang dia akui. Yang dia akui di persidangan-persidangan, di ruang publik bahwa dia adalah doktor dan juga magister dari Jepang. Sekaligus dia mengakui bahwa dia melakukan SK penyetaraan. Nah, dalam penelusuran saya dipastikan saudara RHS ini tidak pernah tercatat, terekam secara digital bahwa yang bersangkutan memiliki disertasi yang menjadi syarat seseorang menjadi doktor, memiliki tesis yang menjadi syarat seseorang menjadi magister di luar negeri, dan juga syarat SK penyetaraan. Itu tidak pernah ada dari sosok Rismon Sianipar. Sehingga itu atas nama pribadi dan juga orang yang memberikan penghormatan kepada Pak Jokowi yang difitnah, yang dihina, dan juga orang yang menghormati realitas kehidupan sosial kita, saya kemudian akhirnya melaporkan secara resmi dan berharap kepada Rismon Sianipar itu sebenarnya ya lakukan klarifikasi
Yang kedua adalah kemudian kita berdebat secara akademik, dan yang ketiga kita lakukan somasi. Nah, setelah rangkaian ini kita lakukan, tidak mendapatkan kepastian, tidak ada respon, maka kita resmi melaporkan. Nah, hari ini setelah kita laporkan, saya dipanggil oleh pihak penyidik untuk didalami, diberikan pertanyaan kurang lebih tadi hampir 30 pertanyaan, luar biasa. Dari jam 11 sampai dengan jam 4 sore ini, saya jawab semua pertanyaan dan juga saya bawa data-data, fakta-fakta, bukti-bukti bahwa RHS, orang yang selama ini koar-koar tentang mengungkap kebenaran, bicara soal keadilan, soal tanggung jawab moral dan sosial, ternyata orang ini diduga justru pemilik ijazah palsu, bergelar palsu, dan juga orang yang kita duga sebagai pemberi keterangan palsu di persidangan yang ada di Vina Cirebon, Jessica Mirna, Komisi Informasi Pusat atau KIP, dan terakhir dia di CLS. Tapi aku heran ketika sidang di CLS, pasca kita laporkan, dia sudah tidak mengakui bahwa dia dari lulusan Yamaguchi Jepang. Pelajaran moral buat kita semua di kesempatan hari ini bahwa kita boleh berbeda secara politik, boleh berbeda secara pilihan figur kita, tapi dalam konteks ketika kita mengkritik, tolong kita pilah-pilah. Selama ini yang kita lihat, Rismon Sianipar dan kawan-kawan menuduh Pak Jokowi pemilik ijazah palsu dengan penelitian yang keliru dan juga salah fatal. Nah, ternyata justru yang kita ketahui bersama, RHS ini pemilik ijazah palsu. Nah, hari ini setelah kami laporkan, kami memastikan ini akan terjadi pendalaman. Jadi menurut penyidik tadi akan ada pendalaman di lembaga-lembaga tertentu, di instansi-instansi tertentu, di pihak-pihak yang kemudian terkait, yang kemudian akan menguatkan bahwa apa yang kita temui ini adalah sesuatu yang benar adanya. Saya pastikan tidak akan pernah melaporkan Rismon Sianipar kalau benar-benar dia tidak memiliki data dan bukti kuat kalau ternyata dia pemilik ijazah palsu. Jadi setelah kita laporkan dan kita di BAP, berarti semua prosedur sudah kita lakukan. Kami menghubungi pihak-pihak lembaga-lembaga tertentu, saksi-saksi yang punya kekuatan secara korespondensi dengan pihak Yamaguchi. Bahkan saya kemarin sempat ke luar negeri, dalam hal ini Malaysia, bertemu juga dengan pihak-pihak yang punya hubungan kedekatan dan sangat tahu dengan sosok dari Rismon Sianipar. Terakhir kami juga sedang mempersiapkan agar kemudian mendapatkan catatan resmi dari pihak Yamaguchi, walaupun itu juga domain dari pihak penyidik. Tapi pada faktanya teman-teman subscriber, YouTuber, teman-teman masyarakat Indonesia dukung ini. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar itu berdampak yang luar biasa. Polarisasi kita saling benci di mana-mana. Ini Bu Diana kalau di TikTok saling baku hajar, orang pendukung Pak Jokowi bukan pendukung. Tapi ingat, masalah ijazah ini bukan cuma masalah pendukung dan pembenci Pak Jokowi. Bahkan orang yang sebenarnya tidak ikut-ikut campur, masyarakat secara umum, itu terkontaminasi dengan polarisasi ini. Nah, artinya penting untuk kemudian kita bersama-sama mengawal kasus ini. Kita ingatkan terus PMJ, Polda Metro Jaya, dan saya berharap teman-teman pendukungnya Pak Jokowi dan seluruh masyarakat secara luas, mari rame-rame kita tetap gugat Rismon Sianipar agar mempertanggungjawabkan apa yang selama ini yang sudah dia buat, keonaran yang sudah dia lakukan. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta izin, saya juga sudah membuat semacam e-book, di mana e-book ini adalah fakta, data, bukti, serta informasi yang berkaitan dengan palsunya ijazah dan gelar dari seorang Rismon Sianipar, berikut dengan analisa hukum, analisa sosial, bisa didapatkan di kanal YouTube kami, dan berharap teman-teman pendukung Pak Jokowi untuk mari kita masifkan informasi ini agar masyarakat kita tidak disesatkan oleh informasi yang disampaikan oleh terlapor. Aku pikir itu, Bang Andi. Ya, terima kasih Bang Bill ya. Teman-teman semua, bahwasanya kita ini tidak akan gentar melawan apapun aneksasinya dari teroris ini, agitasinya dari teroris ini. Kita akan lawan terus, dan ini membuktikan ya selama setahun kita yang membela Pak Jokowi dengan ijazah asli beliau yang dituduh palsu itu, perlahan-lahan ya Allah telah membukakan pintunya ya kepada mereka semua bahwa mereka ini adalah pendusta adanya. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap bersatu untuk itu. Kita lawan yang namanya Bani Salawi. Apa itu Bani Salawi? Yaitu kaum yang selalu menyalahkan Jokowi. Itulah mereka. Ya, kita lawan terus, jangan gentar. Ya,
karena Allah melihat kita semua dan semua perjuangan itu akan indah pada akhirnya. Terima kasih. Ya, tangkap teroris. Tangkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoaks dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoaks, kami YouTuber cinta Indonesia. YouTuber Nusantara.